Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens part 114. Chapter 912-915. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik para tetua emas perak yang tubuhnya benar-benar kaku. Jarinya mengandung kekuatan saat dia menjentikan jarinya. Kekuatan tajam menembus kepala kedua orang itu. Mata mereka menjadi hitam dan mereka pingsan karena serangan itu. Xiao Yan memegang masing-masing dengan satu tangan, dan secara acak melemparkannya ke tanah terbuka seolah-olah dia sedang membuang sampah. Suara pelan yang berasal dari hantaman tubuh di tanah, menyebabkan mata sejumlah orang bergerak-gerak. Mereka semua merasakan belas kasihan pada tetua emas perak yang tidak beruntung. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya. Dia berbalik, menatap Mo Tianxing, dan berkata, "Pemimpin Sekte Mo, apakah pemimpin junior Sekte Anda tidak sadarkan diri?" Hati setiap orang dipenuhi dengan keraguan saat mendengar kata-kata Xiao Yan, yang muncul entah dari mana. Namun, wajah Mo Tianxing berubah drastis. Dia dengan marah menatap Xiao Yan dan berteriak, "Apakah masalah anak saya diracuni disebabkan oleh Anda?" Masalah Moya diracuni secara alami tidak terkait dengan Xiao Yan. Dia tidak peduli ketika dia mendengar dokter peri kecil menyebutkannya setelah masalah itu. Sekarang dia tiba-tiba mengingatnya, sepertinya itu akan menjadi chip yang bagus untuk dimainkan. Saat itu, kamu dan aku adalah musuh. Dia juga ingin membunuhku. Bukankah normal bagiku untuk menggunakan beberapa taktik? Xiao Yan dengan tenang menjawab. Wajahnya tidak berubah karena Mo Tianxing yang marah. Mo Tianxing membosankan. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam. "Serahkan penawarnya padaku, dan aku bisa memperlakukan ini seolah-olah itu belum pernah terjadi. Aku bisa memberimu penawarnya, tapi kamu tidak bisa berpartisipasi dalam masalah antara Xiao Gate dan Demon Flame Valley." Jika tidak, sebuah kekejaman muncul di wajah tersenyum Xiao Yan saat dia berbicara sampai saat ini. Seseorang pasti membuang-buang napas dengan mencoba membujuk rubah licik ini. Efek dari membicarakan segala sesuatu secara terbuka malah jauh lebih besar. Mo Tianxing segera mengepalkan tinjunya dengan erat saat mendengar ini. Dia tampak ragu-ragu sedikit. Melihat keraguannya, Han Feng buru-buru berkata, "Pemimpin Sekte Mo, apakah Moya telah diracuni oleh Xiao Yan? Jangan tertipu jebakannya. Saya juga tahu sedikit tentang masalah racun. Saya akan membantu menghilangkan racunnya setelah masalah ini selesai. Kamu benar-benar memikirkan dirimu sendiri. Seorang alkemis dan ahli racun adalah dua pekerjaan yang jelas. Racun biasa bisa diatasi dengan obat penawar biasa. Namun, racun dalam pemimpin Sekte Muda Moya bukanlah racun biasa. Saya pikir poin ini adalah sesuatu yang sangat dipahami oleh pemimpin Sekte Mo. Oleh karena itu, jika Anda benar-benar ingin menyerahkan nyawa putra Anda kepada seorang alkemis yang tidak mengkhususkan diri dalam racun, Anda menerima risiko besar." Xiao Yan melirik Han Feng dan mengejeknya, sebelum menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Mo Tianxing, yang sedikit diyakinkan oleh Han Feng, ragu-ragu lagi. Sesaat kemudian, dia akhirnya bertanya dengan sikap rendah hati. "Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu akan sepenuhnya menyembuhkan putraku dari racun di dalam tubuhnya setelah ini selesai?" "Saya menggunakan nama Xiao Gate untuk menjamin kata-kata saya. Pemimpin Sekte Mo, Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan tidak ingin dengan mudah menyinggung seorang elit Douzong, kecuali itu benar-benar diperlukan." Xiao Yan tersenyum dan berbicara setelah mendengar nada putus asa Mo Tianxing. Wajah Mo Tianxing menegang. Sesaat kemudian, dia akhirnya menganggukkan kepalanya. "Baiklah, aku yang dulu akan mempercayaimu kali ini. Pemimpin Sekte Mo, anak kecil ini penuh tipu daya. Dia jelas mencoba untuk memecah belah kita. Bukannya Anda tidak menyadari kekuatannya? Jika dia ingin menyerang Anda di masa depan, kekuatan Sekte Kaisar Hitam Anda kemungkinan akan kesulitan memblokirnya." Kemarahan yang ganas melintas di mata Han Feng ketika dia melihat bahwa Mo Tianxing sebenarnya diyakinkan oleh Xiao Yan untuk mundur. Namun, yang terakhir berbicara dengan sangat menyesal. "Saya tidak ingin menggunakan anak saya sebagai taruhan." Mo Tianxing menjawab dengan murung. Dia telah berusaha keras untuk merawat Moya selama bertahun-tahun. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk hanya melihat putranya kehilangan nyawanya di bawah siksaan racun ini. Lagi pula, alasan orang tua ini bisa menjawab begitu cepat juga karena situasinya. Cara dia melihatnya, bahkan jika Han Feng berhasil membentuk aliansi, sepertinya sulit baginya untuk bersaing dengan Xiao Gate dan Akademi Jianan. Bagaimanapun,
Faktor ketidakpastian Xiao Yan sedikit terlalu besar. Oleh karena itu, sulit baginya untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertarungan antara kedua belah pihak ini. Oleh karena itu, mengambil kesempatan untuk mundur dari pertempuran dan menyaksikan pertarungan antara harimau dari jauh bukanlah keputusan yang buruk. Secara alami sulit bagi Han Feng untuk menebak kekhawatiran di hati Mo Tianxing dengan cepat. Namun, biarpun dia berhasil menebaknya, kemungkinan kemarahan di hatinya tidak akan melemah. Seorang elit Dozong yang mundur pada saat-saat terakhir, tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar baginya. Ini terutama terjadi pada saat ini. Faksi Black Corner Region yang awalnya tidak pasti kemungkinan akan merasa malu sekarang. Oleh karena itu, suasana lapangan terbuka menjadi lebih aneh, setelah Mo Tianxing mengatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi. Beberapa faksi dan ahli di lapangan terbuka juga diam-diam mengalihkan pandangan mereka dari Han Feng. Beberapa dari mereka bahkan mengangkat gelas anggur mereka, menuangkan anggur, dan minum sendiri, mengabaikan suasana aneh di sekitar mereka. Wajah Ying San tua juga menjadi agak tidak wajar. Jika Mo Tianxing mundur, bagaimana mungkin pihak mereka bersaing dengan kelompok Xiao Yan? Bagaimanapun, pihak lain memiliki kesetaraan dengan 3 elit Dozong, jika Xiao Yan dimasukkan. Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat menjadi senyuman dingin, saat dia merasakan sedikit transformasi di dalam tempat itu. Matanya dengan tidak jelas menunjukkan ekspresi pujian kepada dokter peri kecil. Jika dia tidak secara acak meracuni Moya, setelah merasa sangat kesal dengan pelecehannya saat itu, kemungkinan dia akan kesulitan membuat Mo Tianxing mundur hari ini. Begitu Mo Tianxing mundur, pihak Han Feng akan kesulitan menciptakan banyak gelombang. Lagi pula, hanya kekuatan Han Feng dan Old Ying San yang akan kesulitan membalikkan keadaan. Selain itu, dengan karakter hati-hati Ying San tua, kemungkinan dia akan menyerah secara rasional, setelah mengetahui bahwa dia bukan tandingan lawan, terlepas dari seberapa besar keinginan yang dia rasakan. Tangan Xiao Yan melambai dengan lembut. Su Mei, Wu Tai, Old Yinggu, dan banyak ahli yang datang untuk membantu, juga perlahan menyebar seperti kipas pembuka dan secara kebetulan membentuk setengah lingkaran, yang sebagian mengelilingi tanah terbuka. Pintu keluar dari tanah terbuka juga diblokir sepenuhnya. Jika mereka tidak berhati-hati, lembah api iblis ini mungkin benar-benar akan dihapus dari daerah sudut hitam hari ini. Aura ganas yang samar menyebar dengan tenang mengikuti gerakan banyak ahli. Beberapa ahli dengan kekuatan mental yang tidak mencukupi, tidak dapat menahan tekanan yang bertahan di hati mereka, dan dengan diam-diam meninggalkan tempat duduk mereka. Xiao Yan tidak menghentikan mereka yang telah meninggalkan kursi mereka. Target mereka hari ini adalah Han Feng dan Demon Flame Valley. Itu tidak ada hubungannya dengan faksi lain di wilayah sudut hitam. Jika dia menyerang mereka di sini, dia benar-benar akan memaksa mereka untuk bergabung dengan Han Feng. Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melakukan hal yang bodoh seperti itu. Ekspresi Han Feng menjadi lebih gelap, dan padat saat orang-orang mulai bangkit dari tempat duduk mereka, dan pergi satu demi satu. Beberapa saat kemudian, wajahnya akhirnya tertutup bayangan gelap pekat. Suara rendah yang kejam terdengar perlahan. Xiao Yan, awalnya, aku ingin mengizinkanmu hidup lebih lama. Namun, karena Anda bersikeras mencari kematian, jangan salahkan saya karena tidak menganggap hubungan kita sebagai orang yang berbagi guru yang sama. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Trik apa lagi yang dimiliki orang ini? Setelah memahami pikiran Xiao Yan, Han Feng perlahan mengangkat kepalanya. Senyuman aneh tergantung di wajahnya. Setelah itu, tawa yang tidak biasa dikirim dari mulutnya dengan cara yang menusuk telinga. Pelindung Suan, tolong campur tangan. Bang, bang. Tawa Han Feng baru saja terdengar, saat gelombang kabut hitam tiba-tiba meletus dari dinding gunung sekitarnya. Kabut hitam melingkar dan naik. Segera, puluhan sosok manusia yang tersembunyi di bawah kabut hitam, muncul di depan mata semua orang. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba, menyebabkan semua orang yang hadir terkejut. Mereka segera panik sedikit ketika mereka melihat kemana-mana. Orang-orang dari Hall of Souls. Tidak disangka Han Feng benar-benar melakukan kontak dengan mereka. Perubahan tak terduga ini juga menyebabkan kelompok Xiao Yan sedikit terkejut. Setelah itu, wajah Xiao Yan berubah saat dia berbicara dengan cara yang padat. Tidak perlu khawatir. Hanya satu dari mereka yang kekuatannya berada di kelas Dozong, tidak perlu takut pada yang lainnya. Su Qian dan dokter peri kecil pindah. Su Qian membuka mulutnya dan berbicara saat mereka muncul di samping Xiao Yan. Mo Tianxing dan Old Ying San tercengang, karena perubahan situasi di dalam medan pertempuran. Tidak disangka bahwa Han Feng tampaknya menyimpan beberapa trik. Ada seorang ahli di kelas Dozong di antara orang-orang ini dalam kabut hitam misterius.
Hehe, Xiao Yan, apa menurutmu informasiku akan dengan mudah diperoleh oleh gerbang Xiao Mu? Semua yang Anda ketahui tentang ini hanyalah informasi yang saya keluarkan dengan sengaja. Tujuan saya adalah untuk menarik dirimu. Tidak disangka kau benar-benar mengambil umpannya. Han Feng tertawa dengan aneh. Sesaat kemudian, dia menoleh ke Mo Tianxing dan Old Ying San. Dia tersenyum dan berkata, kalian berdua, apakah jauh lebih aman bekerja sama dengan saya sekarang? Namun, Anda berdua tidak perlu bertindak sekarang. Pelindung Xuan, orang ini adalah Xiao Yan. Dia juga seseorang dari klan Xiao dari Kekaisaran Jiama, di mana Hall of Souls berusaha keras untuk menyelidikinya. Hal yang Anda butuhkan mungkin ada padanya. Hehe, bahkan jika benda itu tidak ada padanya, anak kecil ini memiliki dua jenis api surgawi di dalam dirinya. Sepertinya efek dari menangkapnya dan menyerahkannya kepada sesepuh yang terhormat di dalam aula, akan memuaskan mereka lebih dari jiwa biasa. Han Feng mengangkat kepalanya dan dengan keras berbicara, kepada seseorang dengan kabut terpadat di sekelilingnya. Xiao Yan ya, hihi, saya telah mendengar pelindung Wu menyebut Anda. Agak merepotkan, namun, untungnya saya telah menerima informasi tentang Anda, dan telah mempersiapkan cukup banyak hal sebelum bergegas. Sebuah suara serak ditransmisikan dari kabut hitam yang tersisa, sebelum bergema dengan cara yang luar biasa menusuk telinga di samping semua orang telinga. Pelindung Wu, kemerahan berdarah tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Yan, saat mendengar nama yang akrab ini. Niat membunuh yang marah bergejolak tanpa henti seperti gelombang di hatinya. Sepertinya kamu memiliki kebencian yang besar terhadap pelindung Wu. Hihi, sudah diduga. Guru Anda ditangkap olehnya di depan Anda. Sebagai muridnya, Anda pasti akan merasa tidak enak. Namun, Anda tak perlu repot. Kamu akan dapat melihat gurumu segera. Orang yang berada di dalam kabut hitam, mengeluarkan tawa seram sebelum tiba-tiba berteriak dengan suara dingin. Semua utusan roh didengarkan. Bentuk formasi 10.000 menelan jiwa. Saat teriakan itu terdengar, orang bisa melihat kabut hitam melonjak, dari bayang-bayang hitam di dinding gunung ke segala arah. Seketika, kabut membentuk awan hitam yang menutupi lembah. Setelah itu, beberapa benda seperti kabut hitam, yang berputar, terbang keluar. Cahaya samar yang dipancarkan dari dalam mereka, saat banyak tubuh spiritual ilusi dengan sepasang mata merah cerah melonjak seperti hantu jahat. Akhirnya, mereka mengeluarkan teriakan yang sangat tajam, yang menyebabkan darah seseorang mendidih, saat mereka menembak ke arah semua orang di lembah dari segala arah. Senyuman buas di wajah Han Feng menjadi lebih padat, saat dia duduk di kursi pemimpin dan menyaksikan roh yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Awan hitam menutupi matahari dan berlama-lama di langit di atas lembah. Langit yang semula cerah telah berubah gelap hampir seketika. Kabut hitam yang aneh, tampaknya menjadi sesuatu yang bahkan sinar matahari sulit menembusnya. Teriakan tajam menusuk telinga yang tak terhitung jumlahnya bergema tanpa henti di dalam lembah. Roh-roh padat menembus kabut hitam, muncul seperti hantu-hantu jahat yang tetap tersembunyi sepanjang malam. Mata merah darah mereka tampak sangat menyeramkan di lingkungan gelap. Semuanya, hati-hati, ini adalah tubuh spiritual yang dikendalikan oleh mereka. Ekspresi Xiao Yan sedikit merosot, saat dia melihat jiwa-jiwa yang tertinggal di langit. Akhirnya dia berteriak dengan suara yang dalam. Su Mei dan para ahli lainnya juga terkejut dengan perubahan tak terduga ini. Mereka segera bergegas ke sisi Xiao Yan. Mata mereka menunjukkan kesungguhan, saat mereka melihat awan hitam pekat di langit. Roh-roh yang menari secara acak dan padat menyebabkan kepala mereka terasa mati rasa. Hahaha, agar berhasil menangkap Anda, pelindung ini telah memasukkan modal yang cukup. Inilah jiwa-jiwa yang berhasil saya kumpulkan setelah 3 tahun penuh. Formasi yang mereka ciptakan dapat dianggap layak untuk kalian semua. Pelindung Xuan melihat awan hitam yang menyebar dari dinding gunung dan tertawa sinis. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat awan hitam yang menyebar di langit. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kabut hitam ini menyembunyikan banyak roh. Kepadatan dan jumlah bahkan menyebabkan dia dengan lembut menghirup udara. Sepertinya pelindung Xuan ini benar-benar serius dalam rencana ini. Formasi yang disebut formasi 10.000 menelan jiwa ini, membutuhkan sejumlah besar roh. Saat itu, bahkan di Kekaisaran Chuyun, pelindung Tai dari aula jiwa itu, jauh dari mampu memenuhi persyaratan untuk menciptakan formasi besar. Hihi, Xiao Yan, apakah kamu puas dengan pesta kali ini? Setelah Anda jatuh ke tangan Hall of Souls, saya akan meminta mereka untuk merawat Anda dengan benar. Wajah Han Feng ditutupi dengan keganasan, saat dia menertawakan Xiao Yan dengan keras. Xiao Yan meliriknya sebelum tatapannya kembali ke awan hitam yang menyebar. Yang disebut formasi menelan 10.000 jiwa ini,
jelas memiliki kekuatan yang luar biasa. Tampaknya agak merepotkan untuk dihancurkan. Bloodfeet, kabut hitam di sekitar pelindung Suan di dinding gunung perlahan ditarik. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok hitam samar dengan penampilan buram. Dengan jentikan jarinya, gelombang darah segar berwarna merah cerah, menyembur keluar dan tersebar ke awan hitam. Mengikuti hamburan darah segar, benang merah tua yang aneh segera muncul di dalam kabut berwarna hitam. Teriakan tajam yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari dalamnya. Roh-roh yang disiksa tanpa ampun mulai berputar dan berjuang di dalam. Sesaat kemudian, awan hitam itu tiba-tiba berhenti. Itu terdiam sesaat sebelum banyak roh berwarna darah yang ganas, berhamburan seperti badai. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi haus darah yang buas, saat mereka menembak ke arah kelompok Xiao Yan. Hati-hati. Perubahan tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia menjerit keras saat dia mengepalkan tinjunya. Pilar api hijau giok melesat ke langit. Setiap roh berwarna darah yang tersentuh oleh nyala api, memiliki tubuh ilusi mereka yang dibakar. Tangisan sengsara yang tajam berulang kali terdengar. Pilar api dengan cepat menyapu tempat di bawah kendali Xiao Yan. Temperaturnya yang tinggi menyebabkan tubuh spiritual darah yang ganas mundur sedikit. Namun, jumlah mereka terlalu menakutkan. Oleh karena itu, masih ada cukup banyak dari mereka yang menembak dengan sekuat tenaga, dan menggigit Sumei dan yang lainnya. Bang! Kekuatan para ahli yang telah diundang oleh Xiao Yan secara alami tidak lemah. Mereka telah memanggil Doki untuk menutupi tubuh mereka beberapa waktu lalu. Melihat bahwa roh-roh ini menerkam seperti sekawanan serigala, Doki mereka segera dimuntahkan dari tubuh mereka, sebelum dengan kasar menebas roh-roh ini. Pisau tajam di dalam Doki mereka memiliki kekuatan untuk membelah gunung. Ketika roh-roh itu melakukan kontak sekecil apapun dengan mereka, mereka terpecah. Namun, roh-roh yang terbunuh ini berubah menjadi gas keabu-abuan dalam sekejap mata. Mereka dengan cepat meringkuk dan bangkit, akhirnya memasuki awan hitam, dan menyebabkan tekanan yang ditransmisikan dari lapisan awan menjadi lebih padat. Sialan, kerusakan yang ditimbulkan Doki pada tubuh spiritual ini tidak terlalu besar. Selain itu, tubuh spiritual ini tidak ada habisnya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan mati karena kelelahan. Tombak panjang di tangan Xiao Li dengan cepat bergetar. Setiap kali afinitas petir peraknya, Doki bergerak, itu akan menembus roh. Namun, berurusan dengan sedikit roh pada dasarnya tidak signifikan, jika dibandingkan dengan kawanan seperti serigala di belakang. Setelah membunuh puluhan roh dengan cara ini, dia akhirnya tanpa sadar terengah-engah dan berteriak kepada Xiao Yan. Dokter peri kecil dan Sukian di samping Xiao Yan tidak segera bergerak. Sebaliknya, mereka mengerutkan kening saat mereka melihat awan hitam pekat. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat menemukan bahwa dengan semakin banyak roh yang terbunuh, kekuatan yang terkandung di dalam lapisan awan tampaknya menjadi lebih kuat. Formasi ini agak tidak biasa. Xiao Yan menjentikkan kelima jarinya. 5 nyala api keluar dari mereka dan membakar 5 roh menjadi ketiadaan. Dia melihat 5 uap keabu-abuan yang sangat samar yang naik, saat dia merajut alisnya dan dengan lembut berbicara. Kekuatan formasi ini bukanlah serangan spiritual yang tak ada habisnya. Sebenarnya itu hanyalah makanan. Setiap kali roh terbunuh, kekuatan spiritual murni diserap oleh awan hitam. Dengan terkumpulnya jumlah kekuatan spiritual yang meningkat, roh ganas yang diaglomerasi dari puluhan ribu roh brutal akan muncul di lapisan awan. Roh yang ganas ini akan terhubung dengan roh pelindung Suan. Dengan kata lain, roh yang ganas ini akan menjadi avatar pelindung Suan. Selain itu, kekuatannya pasti tidak akan lebih lemah darinya. Tentu saja, jika avatarnya dihancurkan, pelindung Suan juga akan mengalami serangan balik yang serius. Jika dia tidak dapat menahannya, dia setidaknya akan jatuh ke kelas Do Huang. Jika keadaan menjadi lebih serius, pikirannya mungkin dipenuhi oleh roh yang ganas, dan berubah menjadi boneka yang hanya tahu cara membunuh. Mata Sukian menatap tajam ke awan hitam di atas kepalanya. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam, selain itu, dari apa yang aku tahu, setiap kali seseorang menggunakan formasi sebesar itu, jumlah roh yang dikeluarkan seseorang tidaklah sedikit. Biasanya, sangat sedikit orang dari Hall of Souls yang akan menggunakan formasi seperti itu. Ini karena jika seseorang tidak dapat memperoleh hadiah yang setara, dengan roh-roh ini setelah menggunakan formasi, mereka pasti akan menderita hukuman serius oleh aula jiwa. Rasa itu lebih buruk dari kematian. Mungkin dia berpikir bahwa nilai menangkapku, cukup untuk menghabiskan semua roh ini, jawab Xiao Yan lembut. Niat membunuh yang belum pernah ada sebelumnya terungkap di matanya. Sukian mengangguk sedikit. Dia berkata, jika seseorang ingin menghancurkan formasi ini,
dia hanya dapat membunuh pelindung Xuan, yang merupakan komandan formasi. Namun, orang itu sudah lama menyembunyikan dirinya di bawah awan hitam. Selain itu, ada banyak sekali roh yang menutupi dirinya. Akan sulit untuk menemukannya. Apakah maksud Penatua Su, kita hanya bisa membunuhnya setelah menunggu roh yang ganas berhasil diaglomerasi? Alis Little Fairy Doctor vertikal saat dia berbicara. Jika roh ganas itu berhasil dibentuk, kemungkinan pihak lain akan memiliki 4 elit Douzong tidak termasuk Mo Tianxing. Jadi, situasi mereka tidak akan bagus. Su Qian tertawa pahit. Bagaimanapun, dia hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang formasi 10.000 menelan jiwa. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia juga merasakan sakit kepala. Taktik Hall of Souls memang tidak ortodoks. Namun, mereka menangkap satu pemahaman setiap kali itu digunakan. Hihi, anak kecil, api hati yang jatuh adalah musuh para roh. Roh-roh biasa mencoba lari darinya secepat mungkin. Anda benar-benar sakit kepala. Kehadiran dua jenis api surgawi di tubuh Anda, memang sesuatu yang bahkan tidak pernah saya duga sebelumnya. Api surgawi yang terbentuk setelah penggabungan, mungkin lebih kuat dari api hati yang jatuh dalam hal kekuatan. Namun, penggabungan semacam ini juga yang melemahkan sedikit efek penghancuran roh unik dari api hati yang jatuh. Tidakkah Anda memperhatikan bahwa setiap roh yang dibunuh oleh jenis nyala api ini oleh Anda akan memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih redup untuk melarikan diri darinya dibandingkan dengan yang lain? Jika Anda benar-benar menggunakan api hati yang jatuh, roh-roh ini akan berubah menjadi ketiadaan. Bahkan tidak sedikit yang akan lolos. Tentu saja, Anda harus ingat untuk menggunakan keterampilan pengontrol nyala api dari teknik mengusir api 5 cincin saat Anda mengendalikan api jantung yang jatuh. Jika tidak, bagaimana Anda bisa menangani begitu banyak roh dengan metode pengendalian nyala api Anda? Suara lembut dan tua tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Jari Xiao Yan tanpa sengaja mengusap cincin putih salju di jarinya saat mendengar suara ini. Cahaya berkedip di matanya. Menjadi mantan pemilik Flame Heart Valen, pemahaman yang dimiliki Tian Huo Zunze secara alami jauh melebihi apa yang bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Terima kasih, Tetua Yao. Hati Xiao Yan membawa kegembiraan saat dia berterima kasih kepada Tian Huo Zunze. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di hatinya. Api hijau giok yang tersisa di sekitar tubuhnya memucat dengan cepat. The Valen Heart Flame yang tak terlihat menggantikannya. Mengikuti kemunculan api yang tak terlihat ini, roh-roh berwarna darah menyerbu dari segala arah, tanpa mengetahui ketakutan apa yang sebenarnya, mengungkapkan benang ketakutan di dalam mata mereka yang kejam. Ini memang efektif. Sukacita muncul di hati Xiao Yan saat melihat ini. Segel di tangannya tiba-tiba berubah, dan nyala api yang tak terlihat melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu mengikuti perubahan segel tangannya, dan membentuk roh api berbentuk serigala, yang tingginya lebih dari 100 kaki di atas kepalanya. Setelah roh api serigala ini terbentuk, roh berwarna darah yang tersebar di langit, tiba-tiba membentuk keributan yang tidak nyaman. Momentum pengisian mereka juga tidak lagi tak kenal takut seperti sebelumnya. Roh api itu menghadap ke langit dan meraung panjang. Riak tak terlihat menyebar dari mulutnya seperti gelombang suara. Semua roh yang terkena nyala api tak terlihat ini mulai bergetar. Setelah itu, suara, ledakan, mengikuti dan mereka berubah menjadi ketiadaan. Namun, kali ini, kehancuran roh tidak membentuk kekuatan spiritual sedikit pun. Setelah pembantaian oleh roh api berbentuk serigala ini, orang-orang di bawah, yang turun ke dalam pergumulan pahit dengan roh-roh itu, juga merasakan tekanan pada mereka berkurang. Bagaimana bisa roh-roh ini bisa menjadi tandingan semua orang, setelah kehilangan keunggulan jumlahnya? Mereka benar-benar terbunuh dalam beberapa tebasan dan disayat. Akhirnya, gelombang gas keabu-abuan yang baru saja terbentuk, dihancurkan oleh roh api berbentuk serigala yang sangat besar. Meraung. Roh api berbentuk serigala meraung ke langit. Riak tak terlihat menyebar dengan cepat. Tubuh spiritual merah darah yang tersisa, berubah menjadi ketiadaan di bawah riak. Bahkan tidak sedikit kekuatan spiritual yang lolos dari mereka. Valen Heart Flame. Sialan, aku meremehkanmu. Tidak disangka Anda bisa mengendalikannya sedemikian rupa. Menyusul pembantaian besar-besaran oleh roh api berbentuk serigala, awan hitam pekat yang berisi jejak kemerahan gelap mulai berputar. Teriakan kaget dan marah dikirim darinya. Xiao Yan mengabaikan teriakan marah pelindung Xuan. Dia memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan roh api berbentuk serigala, yang sangat besar. Ini adalah jenis roh api pertama dari teknik mengusir api 5 cincin. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan saat ini, dia secara alami, tidak perlu menghabiskan terlalu banyak kekuatan untuk membentuknya.
Namun, roh api yang tersisa menjadi semakin sulit untuk dilatih. Namun begitu dia berhasil, kekuatan dari pengumpulan 5 jenis roh api akan sangat menakutkan. Meskipun ini hanyalah roh api jenis pertama, Xiao Yan sangat puas dengan kekuatannya setelah ujian sebelumnya. Teknik mengusir api 5 cincin ini memang layak menjadi keterampilan Do yang dibuat oleh Tian Huo Zunze. Teknik pengontrol api yang begitu dalam, kemungkinan besar adalah yang paling canggih yang pernah dilihat Xiao Yan, dengan pengecualian kemampuan Yao Lao. Awan hitam bergolak di udara. Warna merah darah samar-samar merembes darinya. Sekilas sepertinya dipenuhi dengan kesuraman yang aneh. Kehilangan suplemen dari banyak roh, tekanan yang menyebar dari awan hitam perlahan-lahan berhenti. Pekikan berulang kali dipancarkan dari awan hitam yang berputar. Hehe, bocah, kekuatan api hati yang jatuh memang melebihi harapan pelindung ini. Namun, Anda tidak boleh secara naif berpikir bahwa Anda dapat menghancurkan formasi 10.000 menelan jiwa dengan cara ini. Tawa menyeramkan pelindung Suan, tiba-tiba dipancarkan dari awan hitam yang meresap. Racun roh darah. Cahaya darah tiba-tiba melonjak dari dalam awan hitam pekat, setelah tawa dingin pelindung Suan terdengar. Teriakan tajam menusuk telinga keluar. Bahkan ada suara mengunyah yang menyebabkan pori-pori seseorang terbuka. Orang itu memiliki semua roh untuk melahap satu sama lain. Jika ini terus berlanjut, roh yang ganas akan muncul. Ekspresi Su Qian serius. Dia tidak bisa membantu, tetapi berbicara dengan suara yang dalam, saat dia melihat ke lapisan awan hitam merah yang aneh. Dia merasakan emosi kekerasan yang mengejutkan yang dipancarkan darinya. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. Dia tidak memberikan jawaban, karena segel tangannya dengan cepat terbentuk. Banyak ilusi setelah gambar muncul. Sesaat kemudian, segel tangannya tiba-tiba berhenti dan mulutnya berteriak pelan. Pergi. Teriakan itu baru saja keluar dari mulutnya, ketika nyala api seperti zat yang naik tiba-tiba muncul di mata roh api berbentuk serigala besar, yang berada di atas kepala Xiao Yan. Api tak terlihat setinggi 10 kaki terbakar dengan ledakan di tubuhnya. Roh api berbentuk serigala, yang memancarkan panas yang mengejutkan dari tubuhnya, meraung panjang. Dengan segera, tubuh besarnya bergegas ke depan secara tiba-tiba. Dalam beberapa kedipan, itu muncul di bawah awan hitam. Setelah itu, roh api berbentuk serigala bertabrakan dengan keras. Dengan mendekatnya roh api berbentuk serigala, awan hitam itu segera menyusut, tampak seolah-olah terkena guncangan. Keheningan singkat juga menggantikan tangisan tajam di dalamnya. Huff, mendengus dingin tiba-tiba terdengar di dalam awan hitam. Segera, sebagian dari awan hitam berfluktuasi. Sosok samar pelindung Suan muncul. Orang bisa melihat tangannya terulur, sebelum dengan lembut menekan roh api berbentuk serigala. Dengan kekuatan telapak tangannya, kabut berwarna hitam yang agung segera melonjak keluar, dan terjalin dengan api tak terlihat yang bertahan di permukaan roh api berbentuk serigala, saat suara "cici" yang menusuk telinga meletus. Xiao Yan, yang memiliki koneksi mental dengan roh api berbentuk serigala, mengerutkan kening saat dia berdiri di bawah ketika roh api itu diblokir. Segel tangannya berubah dan riak spiritual yang kuat melonjak seperti kilat dari area di antara alisnya. Akhirnya, itu masuk ke dalam tubuh roh api berbentuk serigala. Setelah menerima dukungan kuat Xiao Yan, nyala api tak terlihat di tubuh roh api berbentuk serigala, sekali lagi melonjak lebih dari 10 kaki. Mulut besarnya melebar dan api yang sangat panas melesat ke arah pelindung Suan. Hati pelindung Suan menegang sedikit, saat dia merasakan riak tak terlihat yang terkandung di dalam hatinya. Efek membakar khusus The Fallen Heart Flame pada roh, bersamaan dengan teknik pengendalian nyala api Xiao Yan yang mendalam, menyebabkan kekuatannya melonjak tajam. Oleh karena itu, bahkan pelindung Suan tidak ingin menghadapinya secara langsung. Kabut hitam di tubuh pelindung Suan dengan cepat menyebar, saat pikiran ini muncul di dalam hatinya. Tubuhnya segera berhenti dan tersembunyi di dalam lapisan awan hitam, dengan cara seperti hantu. Pilar api yang tak terlihat tidak menyerang pelindung Suan. Sebaliknya, ia menembak ke dalam awan hitam, dan mengandalkan suhunya yang menakutkan untuk merobek lubang selebar 70 hingga 80 kaki, di dalam awan hitam yang gelap. Kelompok Xiao Yan menyipitkan mata saat pandangan mereka menembus lubang kosong. Mereka hanya bisa melihat roh padat menelan satu sama lain, seperti serigala lapar di dalam lapisan awan. Cara itu seperti cacing racun di dalam kotak, di mana mereka tanpa ampun membunuh dan memakan teman mereka, untuk memungkinkan diri mereka menjadi yang terakhir selamat. Setelah saling menelan tanpa henti, keganasan yang menakutkan, kekerasan, dan emosi negatif lainnya muncul. Lapisan awan itu berkembang biak dan menyebar. Xiao Yan dan yang lainnya samar-samar bisa merasakan
bahwa roh yang ganas sedang dengan cepat terbentuk di dalamnya. Meledak, wajah Xiao Yan agak gelap dan serius. Tangannya tiba-tiba mengepal dan pilar api tak terlihat, yang ditembakkan ke lapisan awan meledak dengan ledakan. Gelombang api panas menyebar. Roh apapun yang melakukan kontak dengannya diubah menjadi ketiadaan. Setelah kehancuran skala besar ini oleh api jantung yang jatuh, warna merah gelap di dalam awan hitam tampaknya menjadi lebih pucat. Jelas, serangan Xiao Yan tadi telah banyak menghancurkan. Bocah, kamu telah menghancurkan hampir 1000 roh. Pelindung ini akan membuat Anda membayar hutang ini setelah ini selesai. Namun, hanya Anda sendiri, tidak akan bisa menghentikan terciptanya roh ganas. Suara gelap dan dingin pelindung Suan, perlahan ditransmisikan sementara lapisan awan bergejolak. Suara pelindung Suan baru saja terdengar, ketika 4 riak spiritual yang sangat kuat tiba-tiba muncul di dalam lapisan awan. Mereka seperti harimau buas yang memasuki pegunungan, saat mereka menyerbu ke dalam kekacauan roh sebelum menelan dengan liar. Keempat roh ini adalah roh yang telah berusaha keras didapatkan oleh pelindung Suan selama 3 tahun ini. Mereka semua ahli di puncak kelas Do Huang saat mereka masih hidup. Kekuatan spiritual mereka sangat kuat. Awalnya, saya tidak bisa sembarangan untuk mengeluarkannya. Namun, melihat situasi ini, kekuatan menelan dari keempat roh yang kuat itu sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, roh di dalam lapisan awan itu benar-benar tertelan. 4 roh yang dipenuhi dengan emosi kekerasan, segera mulai menelan satu sama lain. Sementara mereka menelan satu sama lain, kabut yang kaya, gelap, dan dingin, melonjak dari lapisan awan ke segala arah, menghalangi roh api berbentuk serigala yang telah dibentuk oleh api jantung yang jatuh. Jika keempat tubuh spiritual ini menyelesaikan menelan terakhir, roh ganas itu akan muncul, dokter peri kecil dan saya akan turun tangan. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu hal lain terjadi. Su Qian mengerutkan kening dan berbicara, saat dia merasakan tekanan yang dipancarkan dari lapisan awan. Jika kalian berdua turun tangan, Han Feng atau Ying San tua juga akan ikut campur, izinkan aku melakukannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Tangan kanannya segera mengepal dan sekelompok api hijau tua muncul di tangannya. Tangan kirinya meraih ke arah api jantung yang jatuh di langit, sebelum dengan cepat mengecilkannya. Akhirnya, itu berubah menjadi api tak terlihat yang bertahan di depan Xiao Yan. Satu nyala api hijau dan satu tak terlihat melayang di depan Xiao Yan. Mereka segera mulai bergabung. Untaian bunga api keluar saat api menyatu. Sesaat kemudian, teratai api hijau giok muncul di tangan Xiao Yan. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, yang terbentuk dari penggabungan 2 jenis api surgawi, sangat santai dan mudah. Nyala api berhasil digabungkan. Xiao Yan baru saja akan melemparkannya, ketika suara Tian Huo Zunze tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Tunggu, jangan hancurkan roh ganas itu. Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia berbicara di dalam hatinya, Tuan Tua Yao, apa maksudmu? Jika semangat ganas itu berhasil dibentuk, jumlah elit Douzong di sisi lain akan melebihi kita. Saat ini kamu belum memulihkan kekuatanmu. Tian Huo Zunze tertawa. Suaranya mengandung panas yang membara. Serahkan saja roh ganas ini padaku. Jumlah besar kekuatan spiritual yang telah terkumpul ini, akan menjadi tonik yang hebat bagi saya. Jika saya bisa menelan dan memurnikannya, kekuatan spiritual saya kemungkinan akan dapat pulih ke kelas Douzong. Alis Xiao Yan sedikit terangkat. Setelah itu, tangannya perlahan turun. Jika Tian Huo Zunze dapat pulih ke kelas Douzong, itu pasti akan sangat membantunya di masa depan. Tuan Tua Yao, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya? Semangat yang ganas itu diaglomerasi dari emosi brutal yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda menelannya, kemungkinan akan mempengaruhi pikiran Anda. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Hehe, itulah mengapa aku perlu merepotkanmu. Setelah saya menundukkannya di masa depan, saya perlu meminjam api jatuh hati Anda. Tian Huo Zunze tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia tersenyum berkata, secara alami tidak ada masalah dengan ini. Kalau begitu, saya akan mengandalkan Tuan Tua. Xiao Yan, cepat, roh ganas akan segera terbentuk. Su Qian di samping melihat bahwa Xiao Yan tetap diam, setelah menggabungkan nyala api. Dia tanpa sadar mendesaknya. Jika roh jahat ini ingin dibentuk, kemungkinan besar dia dan semua orang yang hadir akan mati. Xiao Yan pulih setelah mendengar suara Su Qian. Dia tersenyum untuk yang terakhir sebelum mengangkat kepalanya, untuk melihat awan hitam yang berputar. Dia perlahan berkata, Penatua pertama tidak perlu khawatir. Roh yang ganas itu tidak akan bisa berbuat banyak.
Setelah suara Xiao Yan perlahan terdengar, awan yang bergejolak di langit tiba-tiba menegang, di tengah pekikan tajam yang tak tertandingi. Aura menakutkan perlahan turun dari atas. Tawa liar yang bangga dari pelindung Suan bergema di langit pada saat ini, bergema dengan cara yang menusuk telinga di seluruh area. Xiao Yan, jika kamu dengan patuh menyerah hari ini, pelindung ini akan membuatmu menderita lebih sedikit. Tawa liar pelindung Suan bergema di langit seperti guntur, menyebabkan ekspresi cukup banyak orang di bawah ini berubah. Segera, banyak tatapan langsung beralih ke awan hitam pekat. Meskipun awan hitam sudah berhenti berputar pada saat ini, warna merah khusyuk dipancarkan. Beberapa orang yang hadir, yang lebih lemah, merasakan emosi kekerasan yang diam-diam muncul dari dalam hati mereka, saat kemanapun warna merah darah ini bergerak. Mereka dengan cepat menjaga pikiran mereka sambil mengadopsi wajah kaget. Su Qian dan dokter peri kecil di sampingnya juga sedikit merajut alis mereka, saat merasakan keganasan yang menyebar dari awan hitam. Mereka tidak mengerti mengapa Xiao Yan tidak bertindak lebih awal. Apakah dia benar-benar merasa cukup percaya diri, untuk menghabisi roh ganas ini? Siapa yang memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan seorang elit Douzong? Dokter peri kecil mungkin tidak mengerti ini di dalam hatinya, tapi dia memiliki kepercayaan yang luar biasa pada Xiao Yan. Dia tahu bahwa mengingat karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Semuanya, hati-hati. Ekspresi Xiao Li juga serius. Dia melambaikan tangannya ke arah semua orang dan berteriak pelan. Tanpa perlu diingatkan lagi dari Xiao Li, doqi dalam tubuh semua orang diedarkan dengan kecepatan maksimum. Doqi yang kuat berlama-lama di atas permukaan tubuh mereka tanpa hamburan. Banyaknya warna yang memancar memberi area itu penampilan yang sangat indah. Hehe, jadi bagaimana jika kamu berhati-hati? Setelah roh ganas terbentuk, kalian semua pasti akan mati hari ini. Tawa aneh pelindung Suan tiba-tiba ditransmisikan dari awan hitam. Segera, awan hitam itu beriak dan mulai menyebar dengan cepat. Dalam waktu singkat, awan hitam yang menutupi langit di atas lembah benar-benar menghilang. Sinar matahari yang hangat sekali lagi berhamburan dari langit. Namun, pada saat ini, semua orang tidak merasakan banyak kehangatan dari cahaya tersebut. Hanya ada hawa dingin. Sumber dari rasa dingin yang pekat ini, berasal dari sosok manusia berwarna merah darah di langit. Sosok seukuran manusia ini, mirip dengan orang biasa. Warna darah yang menyebar ke seluruh tubuhnya sangat gelap dan suram. Tampaknya seolah-olah, sejumlah bagian yang tak terbayangkan telah diaglomerasi dari darah segar. Ada perasaan yang keluar darinya yang menyebabkan kepala seseorang merasakan dingin yang pekat. Selain itu, sosok manusia yang agak ilusi ini tidak memiliki wajah. Hanya sepasang mata berwarna darah yang keluar dari tempat kepala itu berada. Mata berwarna darah tidak menunjukkan sedikitpun emosi yang dimiliki manusia. Hanya ada jenis kekerasan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Benda ini pada dasarnya adalah monster yang lahir untuk membunuh. Xiao Yan dan yang lainnya menyaksikan sosok manusia berwarna darah ini. Alis mereka sedikit dirajut. Apakah ini yang disebut roh ganas? Itu memang sangat kuat. Jika seseorang terkontaminasi oleh kekerasan dan emosi negatif lainnya, yang dapat mempengaruhi pikirannya, kemungkinan besar akan ada banyak masalah. Pelindung Suan, yang benar-benar terbungkus kabut hitam, berdiri di udara kosong di samping sosok manusia berwarna darah di langit. Dia tersenyum ketika dia melihat roh yang ganas, yang diliputi oleh emosi kekerasan. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum. Setelah melihat ke bawah pada kelompok Xiao Yan dari tempat yang tinggi, dia tertawa dengan cara yang aneh. Target pelindung ini adalah Xiao Yan. Jika orang-orang yang tidak terkait itu mundur sekarang, saya dapat mengizinkan Anda pergi. Meskipun kata-kata ini tampaknya telah diucapkan kepada semua orang, mata pelindung Suan hanya berhenti pada Su Qian dan dokter peri kecil. Jelas, satu-satunya orang yang bisa membuatnya merasa takut di antara mereka yang hadir, adalah dua orang ini. Su Qian dan dokter peri kecil secara alami mengabaikan kata-katanya ini. Keduanya bertukar pandang sebelum menghembuskan napas dengan lembut. Dua aura perkasa tiba-tiba melonjak. Merasakan tekanan dari kekuatan yang kuat ini, beberapa ahli yang telah maju untuk mengulurkan tangan dari belakang Xiao Yan, akhirnya sedikit mengendurkan hati mereka yang tegang. Ahli dari kelas Douzong adalah eksistensi yang dapat membuat orang lain merasa aman, dimanapun mereka berada. Pelindung Suan, kamu seharusnya tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini, yang berniat untuk mencari kematian. Orang-orang ini adalah mereka yang tidak akan menangis sampai mereka akan mati. Wajah Han Feng tanpa sadar mengungkapkan senyuman, saat melihat pelindung Suan berhasil menggumpalkan roh yang ganas. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Kalau begitu,
Sepertinya pelindung ini hanya bisa dengan enggan menerima roh milik dua ahli dari kelas Douzong. Hehe, jika aku memiliki dua roh ini bersama dengan dua jenis api surgawi dalam tubuh Xiaoyan, yang kreditnya bisa lebih besar dariku saat aku kembali ke aula kali ini. Pelindung Suan berbicara dengan sinis. Han Feng tersenyum. Tatapannya buas saat dia menatap Xiaoyan dan berkata, juniorku yang baik. Jika Anda terus bersembunyi di Akademi Jianan, saya tidak akan bisa melakukan apapun untuk Anda. Namun, Anda menyerahkan diri Anda ke tempat ini. Anda tidak bisa menyalahkan senior ini karena keras. Xiaoyan melirik Han Feng saat dia berkata dengan lembut, seekor anjing yang telah kehilangan rumahnya. Ini hanya memungkinkan Anda untuk hidup sedikit lebih lama. Tidak perlu sebahagia ini. Kamu masih memiliki lidah pisau cukur yang selalu kamu miliki. Kepuasan di wajah Han Feng semakin padat. Matanya melihat sekelilingnya sebelum dia tersenyum dan berbicara dengan sikap sinis. Saat ini, pihak kita memiliki total 5 elit Douzong. Hari ini, saya akan melihat siapa yang pada akhirnya akan tertawa. Kami telah bertukar pukulan berkali-kali. Kali ini, sepertinya senior ini akan diizinkan untuk memenangkan satu pertukaran terakhir. Mata Xiaoyan menyipit. Matanya tiba-tiba menatap Mo Tianxing di sampingnya. Hihi, pemimpin sekte Mo, apa menurutmu bocah kecil ini bisa kabur hidup-hidup kali ini? Saya telah mengatakan bahwa saya juga telah memiliki sedikit keahlian dalam hal racun, dan pasti akan membantu mengeluarkan racun dari putra Anda setelah ini selesai. Mengapa Anda ingin menempatkan diri Anda dalam posisi yang berisiko, karena seorang teman kecil mengalami penurunan? Han Feng melirik Mo Tianxing dan tertawa dingin setelah merasakan tatapan Xiaoyan. Di medan pertempuran saat ini, sisi Xiaoyan hampir tidak bisa bersaing dengan total 3 elit Douzong. Selain Han Feng, di sisi lain akan memiliki 4 ahli yang setara dengan Douzong, bahkan setelah mengecualikan Mo Tianxing. Sekilas, tampak bahwa Han Feng telah berada di atas angin. Oleh karena itu, pada saat ini, posisi Mo Tianxing sangatlah penting. Jika dia membantu kelompok Han Feng, kemungkinan kelompok Xiaoyan menang akan sangat rendah. Namun, jika dia membantu Xiaoyan, jumlah ahli dari kedua belah pihak akan sama, pembantu yang telah menghabiskan usaha besar untuk diundang Han Feng, tidak akan ada artinya. Mo Tianxing juga tahu penggunaannya di medan pertempuran saat ini. Namun, dia masih mempertahankan wajah tanpa ekspresi. Dia secara alami juga mengerti bahwa jika seseorang melihat medan pertempuran di permukaan, akan tampak bahwa kelompok Xiaoyan dirugikan. Namun, dia yang berhati-hati, tidak mau bergabung dengan kelompok manapun secara acak. Meskipun dia mengerti dengan jelas bahwa Xiaoyan saat ini memiliki kekuatan bintang 6 Do Huang, Mo Tianxing masih merasakan ketakutan yang luar biasa untuknya. Tingkat ketakutan yang dia rasakan bahkan melebihi Suqian dan dokter peri kecil. Bagaimanapun, kedua orang ini tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan ahli kelas Douzong bintang 7 sampai dia hampir lumpuh. Pikiran ini dengan cepat terlintas di dalam hati Mo Tianxing. Sesaat kemudian, dia tersenyum tipis dan berkata, masalah hari ini menjadi terlalu besar. Aku yang dulu tidak memiliki keberanian seperti kamu, anak muda. Oleh karena itu, saya tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Han Feng sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Mo Tianxing. Kilatan dingin muncul di bagian dalam matanya. Namun, dia mengadopsi sikap tersenyum di wajahnya. Tidak apa-apa jika Mo Tianxing tidak membantunya. Selama dia tidak berlari untuk membantu Xiaoyan, Han Feng memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan semua dendam dari masa lalu hari ini. Mengenai bagaimana dia harus menghadapi Mo Tianxing, Han Feng secara alami memiliki cara untuk menghadapinya, begitu dia menghabisi Xiaoyan, musuh besar ini. Xiaoyan sepertinya belum mendengar percakapan antara Han Feng dan Mo Tianxing. Tubuhnya seperti tiang tombak saat dia berdiri tegak di medan pertempuran. Jarinya dengan lembut membelai cincin seputih salju. Sesaat kemudian, dagunya sedikit mengangguk tanpa ada yang menyadarinya. Setelah itu, dia menoleh ke dokter peri kecil dan Suqian, sebelum berbicara sambil tersenyum, serahkan roh ganas dan pelindung Suan kepadaku. Suqian dan dokter peri kecil terkejut saat mendengar ini. Roh ganas dan pelindung Suan adalah dua elit Douzong. Selain itu, roh mereka terhubung satu sama lain, memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dengan sangat baik satu sama lain. Kecuali Xiaoyan menggunakan teknik Do teratai api yang menakutkan, mustahil baginya untuk bertarung dengan dua elit Douzong, bahkan dengan sayap tulang meningkatkan kecepatannya. Tampak memahami keterkejutan di hati mereka berdua, Xiaoyan melambaikan tangannya dan dengan lembut tertawa, tenang, aku tidak akan melakukan sesuatu yang pada akhirnya akan membunuhku. Melihat senyum di wajah Xiaoyan, Suqian dan dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk.
Dengan karakter Xiaoyan yang biasa, dia tidak tampak seperti orang yang sembrono. Karena dia mengatakan ini, sepertinya dia benar-benar memiliki kartu truf. Haha, Xiaoyan, kau benar-benar sombong seperti yang dijelaskan Han Feng. Namun, tidak apa-apa. Pelindung ini menyukainya. Pelindung Xuan tertegun cukup lama setelah mendengar kata-kata Xiaoyan dari langit. Saat itulah dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Alis Han Feng sedikit dirajut. Dia menatap Xiaoyan dengan agak tidak yakin. Orang ini apa yang dia lakukan? Dia benar-benar menantang dua elit Douzong, dengan kekuatan kelas Do Huangnya. Apakah dia tidak mencari kematian? Tetua pertama, dokter peri kecil, aku akan serahkan yang lain padamu. Xiaoyan mengabaikan banyak tatapan, yang dipenuhi dengan ejekan dari sekelilingnya. Bahunya bergetar dan sayap tulang giok sepanjang 10 kaki perlahan terentang. Dia menoleh ke Suqian dan dokter peri kecil sebelum memberi mereka senyuman. Segera, tulang sayapnya dikepakkan dan tubuhnya mengeluarkan suara, siu, saat meluncur ke angkasa. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya aku membentuk roh yang ganas. Hari ini, saya akan menggunakan Anda sebagai persembahan. Pelindung Xuan dengan dingin tertawa ketika dia melihat Xiaoyan bergegas dalam garis lurus. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan sosok ilusi berwarna darah di sampingnya, tiba-tiba mengalir dengan cara seperti kilat. Tinjunya membawa angin kencang dan tekanan besar saat menghantam Xiaoyan. Tinju belum tiba ketika angin yang terkandung di atasnya, merobek udara dan tiba-tiba mencapai Xiaoyan. Mata hitam pekat Xiaoyan dengan kuat terkunci, pada sosok manusia berwarna darah yang sedang bergegas. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman dingin. Tangannya yang berada cincin putih perlahan dikencangkan, sebelum dia mengayunkannya. Xiaoyan sebenarnya memilih konfrontasi langsung yang paling tidak menguntungkan, saat dihadapkan pada serangan elit Douzong. Melihat pemandangan ini, pedang atmosfer yang ditarik di bawah menjadi tumpul. Orang ini apakah dia benar-benar mencari kematian? Saat ekspresi banyak orang berubah, saat tinju Xiaoyan melakukan kontak dengan roh yang ganas. Namun, sebelum kekuatan itu bisa meletus, cincin seputih salju di jarinya tiba-tiba berkedip, dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pelindung Xuan, yang memiliki hubungan spiritual dengan roh yang ganas, mengubah ekspresi saat cahaya yang kuat ini muncul. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 114. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.